Kisah pemuda kaya, yang menyamar, jadi cleaning service, demi mengejar cinta sejatinya. Episode The Movie 03. Kemudian, kedatangan Kenshin itu, disambut meriah oleh keluarga yang lain. Termasuk ibunya Kaori, tapi tidak oleh ayah Kaori. Dia terlihat kesal, ketika melihat kedatangan Kenshin. Setelah mendekat, Kenshin ini, langsung bersalaman, dengan orang tua Kaori. Namun, adat dan budaya mereka berbeda. Sehingga, mereka pun merasa tidak nyaman. Dengan si Kenshin, yang bersalaman itu, semua keluarga pun, pada berbisik-bisik gitu, melihat keanehan yang terjadi. Sebab, di adat keluarga mereka, hanya berdiri tegak, kemudian mengelupkan kepala, ke bawah sedikit. Karena, mulai sedikit terlihat aneh, yang disaksikannya. Lalu Kaori, menjelaskannya, bahwa adat istiadat di Indonesia, memang begitu. Kalau ketemu sama orang yang dihormati, selalu mencium tangannya. Kemudian, mereka semua pun, pada berkata, "Oh seperti itu," kata semua orang, yang ada di tempat tersebut, sambil tersenyum ke arah Kenshin. Setelah acara arisan keluarga selesai, di situ, Kenshin pun minta restu sama orang tuanya. Namun, ayah dari Kaori, sepertinya tidak suka. Dan benar saja, ketika meminta restu pada ayah Kaori, dia malah pergi meninggalkan Kenshin. Kaori pun kecewa, dengan sikap ayahnya, yang seperti itu. Kenshin pun paham, kalau ayah Kaori ini, tidak suka dengan kehadiran Kenshin. Hingga akhirnya, Kenshin pun meninggalkan rumah tersebut. Dia pergi sendirian, menuju ke sebuah pantai, untuk menenangkan hatinya, yang sedang kacau itu. Bahkan, saat Kaori menelponnya, Kenshin tidak mengangkat telepon tersebut. Karena rasa kecewanya, dia sudah jauh-jauh meninggalkan kotanya, demi menemui orang tua Kaori. Dan demi kata hatinya. Namun, di sana, Kenshin malah dikecewakan. Kenshin pun akan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Namun, Andi, sepupunya Kaori, menahannya, agar jangan pergi. Di saat suasana seperti ini, Andi ini, takut Kenshin kenapa-napa. Jika seandainya langsung pulang, itu makanya, dia menahan kepulangan Kenshin. Kemudian, Kenshin pun memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia, meskipun orang tua Kaori tidak menyukainya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, Kenshin pun ditelepon ayahnya. "Halo nak, kamu di mana? Sudah beberapa hari kamu tidak pulang ke rumah," tanya ayahnya. "Maaf Pi, Kenshin tidak kabari papi. Soalnya, Kenshin perginya mendadak," jawab Kenshin. "Emang pergi kemana?" "Tadinya, mau ayah ajak, untuk kunjungan kerja sama antar perusahaan," kata ayahnya. "Oh mau kunjungan perusahaan? Itu kunjungan di mana?" tanya Kenshin. "Di London. Kebetulan perusahaan ayah, ada yang bekerja sama, dengan perusahaan yang ada di London." "Oh ya, kapan kamu pulang?" kata ayahnya. "Saya tidak tahu, kapan bisa pulang. Tapi kalau benar, mau kunjungan perusahaan di London, ini sangat kebetulan sekali Pi. Saya saat ini, sedang berada di London," kata Kenshin. "Serius, kamu berada di London?" tanya ayahnya, dengan rasa yang begitu kaget, ketika mendengar putranya, sudah berada di London. "Iya Pi, saya di London, nanti akan saya kirim lokasi Kenshin." "Baiklah. Nanti papi segera ke sana, untuk menyusul, dan nanti ikut kunjungan antar perusahaan ya," kata ayahnya. "Baik Pi, nanti saya ikut, untuk kunjungan perusahaan, bersama papi, tinggal atur jadwalnya saja, agar Kenshin, menyiapkan waktu untuk kunjungan perusahaan," kata Kenshin. "Baiklah," kata ayah Kenshin, sambil mematikan teleponnya. Scene berganti pada Kaori. Dia sedang berbincang-bincang dengan ayahnya. Kaori diminta untuk menemani ayahnya di saat ada kunjungan antar perusahaan. Ayah Kaori meminta bantuannya. Kaori pun kebingungan. Masalah dengan Kenshin saja masih belum kelar, malah mau diajak ke perusahaan ayahnya. Karena ayahnya itu mendapatkan informasi
kalau sahabatnya yang ada di Indonesia itu akan membawa putranya untuk mendampingi ayahnya. Itu makanya ayah Kauri pun ingin mengajak Kauri untuk mendampingi dirinya. Dalam pikirnya, siapa tahu putra sahabatnya itu cocok dengan putrinya. Selain ada kunjungan perusahaan, ayah Kauri ini ada rencana mau menjodohkan putrinya dengan putra sahabatnya. Meskipun belum ada kesepakatan antara ayah Kauri dengan ayah Kenshin, tapi rencananya ayah Kauri ini mau menjodohkannya. Kemudian hari berganti. Pada hari esoknya, ayah Kenshin pun menghubunginya kembali bahwa ayahnya sudah berada di London. Ayahnya meminta agar Kenshin ini untuk menemui apartemen ayahnya, dan Kenshin pun tidak keberatan untuk menemui ayahnya. Dia pun memberikan alamat hotelnya karena mau dijemput oleh bodyguard ayahnya. Saat ini, Kenshin sedang bersama Andi, sepupu dari Kauri. Hingga hari ini, Kauri masih belum menemui Kenshin. Entah ada apa, dia kok masih belum kesini juga, kata Kenshin. Mungkin Kauri sedang sibuk, jadi bersabarlah, kata Andi. Bukan masalah sibuk ataupun gak sibuk mas. Tapi masalahnya, kemungkinan besar, saya tidak akan bertemu dengan dia lagi. Karena untuk beberapa hari ke depan, saya ada kegiatan. Kemungkinan sibuk sekali, kata Kenshin. Tentu Andi pun penasaran, apa maksud dari perkataan Kenshin itu? Maksudnya sibuk gimana? Tanya Andi. Ya sibuk aja, karena orang tuaku sudah berada di London. Saya disuruh untuk membantunya. Itu makanya, saya tidak akan bisa lagi untuk bertemu dengan Kauri lagi, kata Kenshin. Kemudian, Andi pun langsung mengabari Kauri bahwa Kenshin ini akan pergi dan tidak mungkin bertemu lagi dengan Kauri. Ketika membaca pesan WhatsApp itu, Kauri pun terkejut bukan main. Sebab, masih ada permasalahan yang belum dia selesaikan bersama Kenshin. Malah hari ini, dapat kabar dari sepupunya bahwa Kenshin mau pergi. Serius? Mau pergi kemana? Kata Kauri, yang membalas pesan WhatsApp dari Andi. Namun, Andi menjawabnya tidak tahu, karena memang Andi ini benar-benar tidak tahu. Kemudian, Kauri pun menelpon Kenshin. Mas, kamu di mana sekarang? Tanya Kauri. Saya masih di hotel yang kemarin. Emangnya kenapa? Kata Kenshin. Dia bersikap seperti biasa, seakan-akan tidak ada masalah. Perihal pertemuan kemarin, di acara arisan keluarga Kauri. Lalu Kauri menyahut, tidak apa-apa sih. Oh ya, bisa nggak besok kita bertemu? Kata Kauri. Sepertinya tidak bisa. Soalnya, saya hari ini mau dijemput oleh orang tuaku, karena saya diminta bantuannya. Ya sudah, kalau begitu bagaimana hari ini? Sekitar jam 5 sore. Soalnya, hari ini saya lagi nganterin mami belanja, kata Kauri. Sepertinya hari ini juga tidak bisa, jawab Kenshin. Waduh, ada apa ya? Kok jadi seperti ini sih? Kata Kauri, yang berkata-kata dalam hatinya. Kemudian, telepon itu pun mati, karena HP Kauri itu kehabisan baterainya. Bodyguard suruhan ayahnya si Kenshin pun telah tiba di hotel. Setibanya di sana, dia langsung mengetuk pintunya. Namun, Andi terkejut ketika melihat kedatangan bodyguard tersebut. Selamat siang Tuan Muda, kata bodyguard tersebut, yang memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.